Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada. Kali ini kita membahas materi hematologi 2 yaitu talasemia. Di channel ATLM Indonesia, media informasi dan pembelajaran online bagi ATLM di Indonesia. Mari kita simak materi talasemia sebagai berikut. Nah, kita mulai dari clinical classification. Jadi secara klasifikasi secara klinik itu pada prinsipnya dibagi pertama severe thalassemia, thalassemia mayor, ini thalassemia yang berat. Kemudian thalassemia intermedia dan satu lagi yaitu asymptomatic thalassemia, thalassemia minor. Jadi pada prinsipnya terbagi menjadi 3, berat, menengah, dan yang ringan yang tidak bergejala. Nah, itu secara clinical classification. Lalu kita bahas apa sih itu talasemia? Talasemia, khususnya talasemia beta, merupakan kelainan genetik yang paling sering ditemukan di dunia, termasuk di Indonesia, negara kita ya teman-teman. Sebagai penyakit hemolitik yang diderita seumur hidup sejak umur kurang dari 1 tahun. Jadi sejak dia lahir, ya kan, hingga dia dewasa, ini adalah penyakit hemolitik yang dia derita seumur hidup. Penyakit ini menimbulkan masalah baik dari segi medis maupun sosial. Di medis ini maksudnya dari segi dia mendapatkan perawatan pengobatan di laboratorium di rumah sakit atau unit perawatan serta laboratorium. Dia juga di status dia di strata sosial karena dia mengalami hal-hal lain nanti terkait dengan penyakitnya. Memerlukan transfusi darah seumur hidupnya. Jadi kata kuncinya dia ini akan selalu transfusi darah seumur hidupnya karena dia akan mengalami gangguan pada hemoglobin, pada eritrositnya, sehingga dia pecah eritrositnya dan perlu tambahan eritrosit dari luar yaitu melalui transfusi darah. Umumnya talasemia berat diakhiri kematian pada masa kanak-kanak. Jadi pada masa anak-anak dia talasemia berat, mungkin dia akan mengalami kematian. Frekuensi gen talasemia di Indonesia 3-10%. Banyak ya, 3-10%, 10% loh ini maksimalnya. Diperkirakan lebih dari 2000 kasus baru dilahirkan di Indonesia. 2000 ya. Oh, 2000 banyak baru. Nah, ini berarti semakin hari ya semakin naik lah atau bertambah. Nah, kita lihat dulu pemetaannya dulu talasemia. Nah, kita bisa melihat di sini pada gambar area warna merah itu adalah area talasemia. Jadi area talasemia ini yang merah di Indonesia tidak terlalu banyak juga, campur aduk dengan HBS juga ada, dengan HBC ada, HBE ada juga. Kecuali di wilayah Indonesia Timur itu yang merah semua, itu berarti talasemianya lebih besar di situ. Di Asia Tenggara hampir merata semuanya kena talasemia, ya kan? Dan ini penularannya tinggi ini di wilayah Asia hingga Eropa. Sementara di Afrika tidak begitu banyak kasusnya, dan di Eropa ini banyak kasusnya HBS ya. Australia malah bersih, tidak ada. Nah, ini kan hebat Australia ini. Australia ini benua baru sehingga benua yang masih bersih. Termasuk bebas dari malaria dia. Nah, kita lanjut lagi, pindah ke batasan. Talasemia adalah suatu penyakit kongenital herediter. Jadi penyakit bawaan lahir yang diturunkan secara autosomal. Autosomal berdasarkan kelainan hemoglobin. Jadi diturunkan dari orang tuanya berdasarkan kelainan dari hemoglobin, yaitu satu atau lebih rantai polipeptida hemoglobin
kurang atau tidak terbentuk dengan akibat terjadi anemia hemolitik. Ya kan? Nah, ini. Kita lanjut pindah ke patofisiologinya. Pada thalassemia beta, pembuatan rantai beta sangat terhambat. Ini yang kena yang betanya ya. Kalau talassemianya beta, nanti ada lagi yang satunya yang alfa. Sebagai kompensasi dibuat rantai gamma dan delta. Jadi betanya ini terganggu, terhambat, diganti dengan rantai gamma dan delta. Tetapi gara-gara kompensasi ini tidak mencukupi sehingga kadar hemoglobin turun. Ya, itu kan. Kadar hemoglobin turun. Kurangnya rantai beta berakibat meningkatnya rantai alfa. Rantai alfa denaturasi dan presipitasi di dalam sel darah merah. Maka akan ditemukan benda Heinz atau Heinz body. Ini adalah suatu benda inclusion body. Nanti ditemukan ini pada kasus thalassemia karena kebanyakan rantai alfa. Nah, kita lanjut. Heinz body menimbulkan kerusakan pada membran sel yang menjadi lebih permeabel. Permeabel kan masuk ini. Semi permeabel kan normalnya jadi permeabel. Gara-gara permeabel sel mudah pecah, hemolisis. Ya kan? Terjadilah anemia hemolitik. Jadi anemia hemolitik ini karena Heinz body menimbulkan sel menjadi permeabel sehingga selnya mudah pecah. Normoblas di sumsum tulang juga mengalami pembentukan inclusion body. Jadi ada benda inklusi. Dan terjadi pengerusakan oleh sel-sel res. Reticuloendothelial system ini akan menghancurkan ini, pengerusakan. Ini adalah kasusnya berakibat tidak efektifnya pembentukan eritrosit. Nah, ini dapat dikatakan ineffective erythropoiesis. Jadi pembentukan eritrositnya tidak efektif. Kelebihan rantai alfa akan mengurangi stabilitas gugusan hem dengan akibat timbulnya oksigen yang aktif yang mengoksidasi hemoglobin. Jadi hemoglobinnya akan dioksidasi. Berusak hemoglobinnya kalau dioksidasi. Dan membran sel. Dan berakibat suatu hemolisis. Nah, gara-gara ini membran selnya gangguan, hemoglobinnya gangguan, maka akibat terakhirnya adalah hemolisis. Pecahnya si eritrosit tadi. Ini patofisiologinya ya. Sehingga pada kasus orang thalassemia banyak kecenderungan pecah sel eritrositnya atau hemolisis. Nah, kita pindah ke gejala klinis teman-teman. Nah, gejala klinis ini kita bisa melihat di gambar. Pertama Phaseas mongoloid atau Phaseas cole. Jadi dia itu kuning nanti ya, agak kuning-kuning mukanya pucat. Kemudian hepatosplenomegali. Jadi heparnya membesar, splennya juga membesar, ya kan? Ya kan? Nah, itu. Dan limpanya juga. Kemudian ikterus atau subikterus. Jadi badannya bisa kuning atau memang kuningnya tidak terlalu kuning. Jadi subikterus ya. Lalu pada tulang gangguan berupa osteoporosis. Jadi ada pengeroposan tulang. Tampak strukturnya mozaik. Nah, bisa kita melihat di gambar itu struktur tulangnya mengalami bentuknya strukturnya mozaik. Kemudian pada wilayah kepala itu tengkorak. Tampak strukturnya hairs on end. Nah, ini hairs on end. Lalu lagi untuk jantung membesar karena anemia kronik. Ini anemia kronik ini jantung membesar karena memompa dia. Jadi jantung ini berisik bunyinya duk 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 karena dia
terlalu lama dia memompai pada kasus anemia yang kronik. Oke, kita pindah. Ini kira-kira seperti ini tampak muka-muka dari orang-orang dengan talasemia. Ciri-ciri talasemianya mukanya pucat, mungkin ada kuning-kuningnya, tapi juga ini bercampur dengan kulitnya yang agak kehitaman. Mengapa kehitaman? Karena menumpuknya besi di jaringan atau di tubuh. Jadi ini kombinasi antara pucat kemudian kuning karena ikterus dengan dicampur besi yang berlebihan dalam tubuh, dalam jaringan. Nah, kita pindah. Sekarang bagaimana dengan ginjal? Ginjal kadang-kadang juga membesar. Jadi ginjal itu mengalami pembesaran. Mengapa pembesaran? Itu disebabkan oleh hemopoiesis ekstramedular. Jadi pembentukan sel-sel darah selain di sumsum tulang juga dilakukan di organ lain, di hepar, di ginjal. Ini ginjal ini yang juga bisa memproduksi sel darah. Nah, ini. Nah, jadi seperti itu kasusnya. Lanjut lagi. Pertumbuhan terhambat. Si anak ini terhambat pertumbuhannya, dia tidak terlalu tinggi badannya. Ya, istilahnya agak-agak terhambat, bahkan mungkin tidak dapat mencapai adolescensi karena adanya anemia kronik. Jadi dia cenderung badannya agak kecil, karena pertumbuhannya terhambat. Lalu kelainan hormonal itu terjadi seperti pada diabetes mellitus, hipotiroidisme, atau disfungsi gonad. Dia juga mengalami kelainan secara hormonal. Nah, lalu sekarang selesai, kita pindah ke pemeriksaan dan diagnosis. Nah, ini diagnosis laboratoriumnya. Kita bisa melihat pertama yang kita lihat adalah darah tepi ya. Darah tepi hipokrom mikrositer. Jadi dia anemia hipokrom mikrositer. Artinya hipokrom ini pucat sel eritrositnya, kemudian kecil-kecil karena mikrositer ukurannya kecil. Anisofoikilositosis, jadi anisositosis, foikilositosis. Anisositosis ini variasi ukuran, ya kan? Foikilositosis variasi bentuk. Juga ada polikromasia, variasi warna. Jadi ada 3 variasi ini. Kemudian ada sel target ditemukan, kemudian normoblast, leptositosis, dan adanya titik-titik basofil. Ini basofilik stippling ya, ditemukan leptositosis. Lepto ini bentuknya agak lonjong ini. Ya kan? Lalu retikulositosis. Jumlah retikulosit yang meningkat. Jadi retikulositnya meningkat. Anemia tapi dengan retikulosit yang meningkat. Nah, ini nanti mungkin bisa dibedakan juga nanti dengan anemia aplasi yang retikulositnya malah rendah sekali. Lalu resistensi osmotik meningkat. Nah, jadi resistensi osmotiknya meningkat karena bentuk selnya seperti ini, tidak lagi cakram bikonkav. Cakram bikonkav seperti halnya kita melihat donat. Ya. Nah, lalu lanjut. Bagaimana dengan sumsum tulang? Nah, sumsum tulang itu gambarannya hiperplasia normoblastik. Jadi hiperplasia itu banyak memproduksi sel ya kan di dalam ini, tapi masih dalam normoblastik. Jadi masih normal. Nah, kita bisa melihat di sini gambaran selnya sebagai berikut. Itu ada selnya cenderung lonjong, ovalosit hingga memanjang, cigar cell itu ditemukan. Lalu yang paling bawah itu terlihat dengan bentuknya selnya yang memang seperti tidak kelihatan kan, itu ada sel target, ada kemudian ada juga di situ ada bentuk normoblastnya ya, normoblast basofilik yang ada paling bawah itu. Bawah ada intinya. Nah, gambar nomor 3. Kemudian juga ada yang bentuk-bentuk lain. Termasuk di situ ada leptositosis, leptosit. Kemudian kita pindah teman-teman. Bagaimana dengan gambaran laboratorium lain? Nah, ini
kadar besi serum tinggi kan, dan timbunan besi dalam sumsum tulang meningkat. Jadi besi di dalam serum itu tinggi dan terjadi penimbunan besi dalam tubuh karena tubuh tidak ada mekanisme untuk membuang besi melalui ginjal. Jadi tidak bisa keluar besi tadi. Beda dengan yang logam-logam lain yang bisa keluar melalui ginjal. Kemudian bilirubin bebas, unconjugate serum meningkat karena anemia hemolitik. Ciri anemia hemolitik itu bilirubin total itu tinggi, tapi bilirubin direct rendah, sehingga dikurangkan, maka bilirubin indirect lah yang tinggi. Lalu kadar HbF meningkat pada thalassemia beta mayor. Nah, sementara kadar HbA2 meningkat pada thalassemia beta, ya kan? Kemudian dengan elektroforesis dan kromatografi kolom dapat ditentukan macam hemoglobin maupun rantai polipeptida. Nah, ini elektroforesis nanti yang membantu. Maka nanti kita bisa melihat di gambaran elektroforesis hemoglobin. Nah, kita pindah ke diagnosis banding. Nah, ini diagnosis banding yang perlu kita anukan itu thalassemia minor yang dari mayor kan. Kemudian lagi anemia kurang besi. Anemia kurang besi ini begitu diberi tablet besi anemianya akan hilang, kalau thalassemia tidak. Kemudian anemia karena infeksi menahun, ya kan? Juga nanti dilihat pada anemia pada keracunan PB timah hitam, ini akan beda. Ini misalnya ada basophilic stifling. Lalu anemia sideroblastik, ini diagregasi abnormal besi di dalam eritrosit, nanti membentuk ring sideroblastik, cincin di dalam eritrosit. Kemudian kita masuk ke penata laksanaannya, teman-teman. Yang perlu dilakukan dalam penata laksanaan di sini adalah transfusi darah ya. Transfusi darah bagi pasien yang mengalami anemia karena thalassemia. Yang kedua, penata laksanaannya itu mencegah, menghambat proses hemosiderosis atau iron overload, kelebihan besi di dalam darah atau jaringan. Ya kan? Yang ketiga, splenektomi. Nah, ini proses splenektomi, operasi ini. Kemudian yang keempat, nasihat perkawinan dan diagnosis prakelahiran. Jadi nasihat perkawinan di sini masalahnya apabila perkawinan dengan curigai trait-nya itu thalassemia, maka akan melahirkan anak yang thalassemia juga. Kemudian yang kelima, transplantasi. Ini penata laksanaannya. Oke, kita lihat di penata laksanaan yang A. Yang pertama adalah transfusi sel darah merah padat. Ini yang bisa dikatakan dengan packed red cell yang dipadatkan atau di-pack atau dikumpulkan jadi satu. Karena memang orang thalassemia ini hanya perlu eritrosit. Dia tidak perlu plasma. Jadi dia perlu ini saja. Jadi transfusinya hanya ini saja. Dan kelebihan PRC itu karena plasmanya dihilangkan, jadi lebih aman adanya infeksi yang ditularkan melalui plasma. Nah, ini 10 ml per kilogram berat badan per kali. Nah, ada beberapa cara transfusi. Yang pertama, low transfusion. Transfusi bila Hb kurang dari 6 gram per dl. 1. Yang kedua, high transfusion. Hemoglobin dipertahankan 10 gram per dl. Dan ada lagi super transfusion. Hemoglobin dipertahankan 12 gram per dl. Jadi tergantung nanti ya, apakah low transfusion, high transfusion, atau super transfusion. Tapi ya idealnya sekitar ditahan, yang paling ideal di sekitar 10-an. Kemudian kita pindah hal yang kedua, yaitu mencegah atau menghambat proses hemosiderosis. Nah, ini pembentukan besi di jaringan yang menyebabkan tubuh terlihat gelap. Jadi seperti berkarat ya. Absorpsi besi melalui usus dapat dikurangi dengan menganjurkan penderita banyak minum teh.
Jadi di dalam teh itu ada sejenis senyawa seperti asam pitat yang mampu mengikat berlipat-lipat besi ketimbang kemampuan dari vitamin C yang mampu membantu penyerapan zat besi. Ini kontranya dari ibu yang hamil dengan anemia kurang besi, itu dianjurkan jangan minum banyak air teh. Tapi kalau orang dengan thalassemia dianjurkan malah minum teh. Kalau ibu hamil perlu zat besi, kalau orang thalassemia ini malah jangan terlalu banyak asupan besi dari makanan melalui usus. Kemudian sedangkan ekskresi besi dapat ditingkatkan dengan pemberian Fe, besi cleating agent. Jadi yaitu desperioxamin. Dosisnya 25 mg per kilogram berat badan per hari dan diberikan 5 hari dalam seminggu. Nah, ini bisa diberikan besi cleating agent, ya kan? Desperioxamin ini juga pernah saya bahas mengenai hematologi besi. Hematologi besi, transferin, ferritin dan TIBC. Ini ada juga pernah saya bahas. Nah, lanjut yang nomor C-nya yaitu adalah splenektomi. Apa itu splenektomi? Nah, splenektomi adalah indikasi splenektomi bila apa? Ada tanda-tanda hipersplenismus. Terlalu aktif, terlalu kuat sekali splennya, liennya atau limpanya ini dalam bekerja berlebihan. Atau bila limpa terlalu besar, nanti splenomegali kan besar ini. Jadi indikasinya bisa dilakukan, tapi hati-hati dengan splenektomi karena splenektomi ini salah satu juga bagi tubuh untuk pertahanan. Oleh sebab itu splenektomi dilakukan bila umur anak sudah berumur di atas lebih dari 5 tahun, ya mungkin 5 tahunan lah, itu baru boleh dilakukan splenektomi. Tapi kalau di bawah mungkin risikonya malah anak nanti imunitasnya menurun karena splennya dilakukan penghilangan atau diambil. Oke, kita pindah lanjut ke yang D, yaitu nasihat perkawinan dan diagnosis prakelahiran. Sangat penting untuk mencegah lahirnya thalassemia mayor. Jadi misalnya ada yang sudah trait dari suami dan istrinya itu thalassemia yang diperkirakan dapat menghasilkan anak thalassemia mayor. Nah, ini bahaya. Kalau bisa ya itu tadi. Kalau itu terjadi perkawinan, maka ini akan melahirkan anak yang thalassemia mayor. Sedapat mungkin dihindari perkawinan antara dua insan heterozigot agar tidak terjadi bayi homozigot. Heterozigot tambah heterozigot nanti keluar yang anak ini adalah homozigot. Maka kalau homozigot berarti kuat sekali thalasemianya nih, thalassemia mayor namanya. Jadi menyebabkan si anak ini thalasemianya mayor. Ya itulah. Tapi yang namanya perkawinan ini biasanya terkait dengan urusan masalah cinta dan asmara. Jadi perlu nasihat ini. Tapi kan nasihat ini sekedar masukan saja. Kalau mereka tetap melakukan perkawinan sesama dia yang menghasilkan anak thalassemia mayor, nah itu urusan mereka di kemudian hari. Nah, sudah lanjut lagi kita ke komplikasi. Apa saja komplikasi dari adanya thalassemia ini? Pertama, hemosidrosis. Ini sudah tadi kita dibahas. Yang kan tadi yang kelebihan besi di jaringan atau di dalam darah. Hipersplenisme. Ya, ini limfa yang terlalu aktif memecah atau menghancurkan eritrosit. Kemudian bisa terjadi patah tulang dengan payah jantung. Payah jantung ini karena jantung terlalu payah memompa. Itu pada anemia kasus ini dengan anemia kurang besi, jantung itu berbunyi kurang enak, bersik. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi dan lama-kelamaan jantung mengalami gangguan hingga mengalami payah. Oke, kira-kira itu saja teman-teman mengenai thalassemia. Nanti kita bahas thalassemia bagian selanjutnya, bagian kedua, supaya kita makin mantap dalam hal membahas mengenai thalassemia. Nah, itu saja. Sampai jumpa teman-teman.
di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi. Semoga bermanfaat materi yang saya bahas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Marley pamit. Bye.